Masa lalu tentunya bisa bisa bangkit di masa kini ketika apa yang menjadi angannya itu tidak tercapai, maka ia bisa akan kembali nekat ke masa lalu. Iya, kalau masa lalu yang dulu itu baik. Kalau masa lalu kelam, maka ia akan kembali ke hal-hal yang bersifat kelam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama Anda tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar permasalahan rumah tangga, percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 8 ciri wanita yang gampang tergoda pria. Nah, ini tentunya adalah Anda harus tahu juga, karena tidak semua wanita ini mudah digoda oleh seorang pria. Namun ketika wanita ini terlihat gampang ya mendapatkan rayuan, menanggapi rayuan Anda, ini justru perlu dipertanyakan ya, ada apa di balik semua ini? Nah, apakah ini hanya menanggapi godaan Anda atau menanggapi godaan setiap pria yang ada di hadapannya? Ini. Nah, di sini perlu Anda ketahui juga. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar-kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Nah, lalu kita juga harus memahami juga apa yang menjadi latar belakang atau penyebab seseorang sehingga orang tersebut menjadi mudah dirayu. Ini biasanya kan karena terpaksa, nekat, dan situasional. Ya, karena tidak semua wanita ini gampang dirayu pria tanpa alasan tentunya. Ini. Yang pertama yang menjadi penyebab ini adalah mungkin karena di tengah kehidupan rumah tangganya kurang perhatian dari orang yang ia cintai ini tentunya. Karena mungkin semuanya setelah dia masuk ke kehidupan rumah tangga yang tadinya berharap bisa mendapatkan perhatian penuh dari seorang suami atau sebaliknya, namun setelah dia betul-betul masuk ke tengah kehidupan rumah tangga, semua itu hanyalah mimpi belaka. Maka ini menjadi salah satu penyebab seseorang menjadi gampang dirayu, karena dia juga sebetulnya butuh perhatian. Ini, dan siapapun yang bisa memberikan perhatian lebih, ini akan ia jadikan orang yang memang dianggap spesial di hatinya. Ini. Yang kedua ini adalah kesepian. Nah, kesepian ini juga berarti kan berakibat kekosongan. Kekosongan ini bisa jadi secara fisik karena dia tidak punya teman, ya, bisa juga. Lalu kemudian kekosongan hati karena dia sebetulnya sudah berumah tangga tapi dia tidak dapat merasakan seseorang ini selalu hadir di dalam hatinya. Maka pada saat itu ketika ada seorang pria yang kebetulan mampu mengisi kekosongan hati ya dan kesepian secara fisik, tidak menutup kemungkinan seseorang menjadi nurut atau gampang ya mengikuti apa yang menjadi keinginannya. Ini yang kedua. Yang ketiga ini adalah kepuasan ya. Mungkin kan sebelum kita menikah, sebelum kita terikat dengan tali pernikahan, banyak hal yang menjadi sumber harapan, termasuk bisa tidak lagi kesepian, kemudian mendapatkan perhatian, terus kemudian mendapatkan kepuasan. Kepuasan ini sebetulnya luas, ya, bukan hanya kepuasan sekedar pada saat hubungan suami istri, bukan. Tapi kepuasan mendapatkan perhatian, kemudian kepuasan mungkin juga yang berkaitan dengan finansial, ya. Ini perlu juga Anda perhatikan. Namun ketika itu tidak ia dapatkan, maka ia pun mudah tergoda. Yang keempat adalah ekonomi, ya. Ini adalah faktor yang memang sangat menunjang di tengah kehidupan rumah tangga. Mungkin pada saat kita masih pendekatan, banyak ya orang yang mengatakan bahwa dengan cinta kita bisa segalanya. Namun ternyata tidak semudah itu, karena di sini faktor finansial, faktor ekonomi ini mau tidak mau juga menjadi tumpuan kita. Kita tidak bisa hidup tanpa perekonomian yang bagus. Ini. Jadi memang ada orang yang sering mengatakan bahwa uang bukan segalanya, tapi kenapa segalanya pakai uang? Ini yang perlu Anda jawab, ya. Kemudian yang kelima adalah bosan.
Nah, ketika orang itu merasa cepat bosan, maka bagaimana kita sebagai seorang pria menciptakan hal-hal yang baru untuk mengusir kebosanan ini. Ini yang memang perlu dilakukan ketika kita sudah betul-betul berada dalam satu ikatan perkawinan, ya, pernikahan. Ini tentunya hal yang penting. Jadi bagaimana agar tentunya rasa bosan ini bukan hanya dimiliki oleh seorang wanita, namun pria pun tentunya akan merasakan hal yang sama, yaitu bosan. Tentunya ada, karena ini manusiawi, ya. Kemudian yang keenam adalah masa lalu, ya, ini. Masa lalu tentunya bisa bisa bangkit di masa kini ketika apa yang menjadi angannya itu tidak tercapai, maka ia bisa akan kembali nekat ke masa lalu. Iya, kalau masa lalu yang dulu itu baik. Kalau masa lalu kelam, maka ia akan kembali ke hal-hal yang bersifat kelam tersebut. Ini. Kemudian yang ketujuh adalah spiritual yang minus. Artinya memang kurang asupan spiritual pada seseorang. Ini. Sehingga dia tidak tahu kemana dia akan mendapat atau mencari pegangan yang kuat ketika dia dalam kesendirian, dalam kesepian, dalam kebimbangan. Dia tidak tahu lagi. Makanya ia akan menjadi gampang digoda oleh lawan jenis. Ini yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, memang kurang kuatnya keyakinan, komitmen, ya. Jadi rasa cinta yang tumbuh ini tidak lagi dipupuk. Jadi semakin lama maka akan semakin melemah. Nah, ketika itu melemah, maka bagaimanapun cinta ini menjadi salah satu modal juga dalam rangka kita membangun kehidupan yang jauh lebih baik. Nah, sahabat Kang Kumis, itulah yang dapat Kang Kumis sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.